Thank you, bye guys. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Sin. Nah, seperti yang kalian udah lihat nih, aku udah jajarin semua foundation. Jadi hari ini aku akan review foundation high end. Semuanya udah aku pilih yang paling aku suka, paling favorit, dari yang untuk kulit berminyak, terus normal sampai ke kulit kering. Jadi udah aku kumpulin semuanya. Nah, jadi sebelum lanjut, kalian jangan lupa follow juga Instagram aku ya, sinsin.go. Dan juga ada TikTok aku juga, nanti aku input tulisannya di video ini. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa juga kalian semua like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell. Oke, jadi sekarang kita lanjut aja, mulai untuk pembahasannya ini. Nah, jadi foundation itu apa sih? Buat mungkin kalian yang pemula atau yang masih awam di dunia permakeupan gitu. Nah, ini aku mau jelasin, fungsinya foundation itu pada dasarnya cuma untuk meratakan warna kulit. Jadi kan warna kulit kita nih nggak mungkin satu tone yang pasti semuanya tuh sama warnanya, nggak mungkin banget. Apalagi kita yang sudah umurnya dia kayak beranjak remaja, dewasa, itu pasti udah beda, nggak kayak kulit baby yang masih bener-bener sehat, itu beda. Jadi sekarang kita kayak misalnya udah remaja tuh biasanya tuh udah ada jerawat, komedo lah, apalagi kalau yang udah mulai masuk umur 24, 25 sampai 30 tuh udah mulai ada kantung mata, garis halus. Nah, jadi fungsinya foundation ini untuk ngeratain warna di muka kita. Jadi yang dari kayak contohnya flek tuh kan ada yang hitam-hitam gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kelihatan kayak freckles tuh juga, itu juga buat disamarkan. Nah, jadi ada freckles, tahi lalat mungkin, terus bekas jerawat, atau kayak aku yang ada acne scar-nya itu juga bekas-bekas jerawat gitulah intinya. Terus under eye juga, ini ngaruh banget. Jadi bisa kalian lihat ya before after orang tuh yang bikin jomplang banget, yang bikin pangling itu justru ini under eye. Karena orang kalau yang under eye-nya gelap banget, kesannya tuh kayak udah kusam, capek, nggak fresh gitu loh. Tapi begitu ditutup, di cover langsung hilang gitu kan. Nah, kelihatannya langsung fresh gitu. Jadi itu sebenarnya fungsi utamanya itu aja, cuma untuk meratakan warna di wajah. Nah, jadi kalau menurutku sih, aku preference aku tuh untuk cari foundation tuh gimana sih? Aku sukanya itu karena muka aku berminyak ya. Itu aku sukanya cari foundation yang semi matte sampai matte gitu. Jadi supaya nggak berminyak mukanya. Nah, terus aku juga suka yang long lasting, jadi yang tahan lama. Terus covernya medium to high, jadi yang bisa cover, karena muka aku nih banyak bekas jerawatnya, jadi aku suka yang bisa cover warna-warnanya itu, warna bekas jerawat atau segala macam gitu. Karena kalau misalnya nggak bisa cover kan untuk apa pakai foundation gitu kan. Dan aku tuh bukan tipikal yang suka berlayer-layer, jadi aku biasanya pakai foundation tuh cuma satu layer aja, nggak pernah aku timpa. Karena kalau terlalu timpa banyak sampai di layer-layer gitu menurutku terlalu keki dan tebal, jadi aku suka risih gitu ya. Jadi aku mau info juga, tipe jenis mukaku ini berminyak parah banget, bener-bener parah banget. Aku berminyak biasanya orang kan cuma di T-zone sini atau yang kayak di sini dikit-dikit. Nah, aku tuh enggak, aku tuh even sampai di dulunya sih sini tuh masih kering ya, tapi lama-lama nih aku kayak ngerasa sini mulai kayak berminyak dikit gitu. Jadi aku tuh bener-bener full face-nya tuh berminyak banget. Jadi kalau aku pakai kertas minyak itu, aku bisa ngabisin dua lapis gitu. Jadi aku bener-bener picky banget kalau pilih foundation. Makanya kenapa aku bersedia untuk spend lebih banyak uang di complexion, karena aku ngerasa itu worth it. Aku lebih milih spend banyak uang, menghabiskan banyak uang di complexion daripada kayak eyeliner, eyeshadow, atau lipstick. Itu kayak yang murah tuh masih ada yang bagus, tapi kalau complexion so far sih menurut pengalamanku ya, emang high end tuh kayak ada harga ada kualitas gitu loh. Jadi aku itu dia alasannya aku pilih yang lebih mahal. Nah, mulai dari, karena muka aku oily, jadi aku mulai dari yang oily ya. Nah, jadi yang paling pertama aku mau bahas itu ini, Estee Lauder. Jadi ini tuh udah best seller banget sih, ini tuh produk paling best seller.
semua tuh pasti tahu, dan setahu aku banyak juga makeup artist yang pakai ini. Jadi ini adalah foundation pertama aku yang aku beli. Ini dia tuh ada SPF-nya juga, tapi ini nggak ada white cast. Jadi aku udah coba, aku sering banget pakai ini dulu. Nah ini tuh dia kalau dari packagingnya ya, jadi aku bahas dari packagingnya dulu. Yang aku suka dari dia itu penampilannya sih, kayak frosted glass gini aku suka banget penampilan frosted glass. Cuma yang aku nggak suka, dia kesan mewah iya, tapi dia tuh bentuknya kayak gini, jadi nggak ada aplikatornya, dan menurut aku nggak higienis sih. Aku nggak pernah sih kayak masukin kayak masukin jari tuh nggak pernah, aku langsung tuang gitu. Tapi jatuhnya jadi kayak kalau kebanyakan kan nggak bisa, jadi agak susah ngatur berapa banyaknya yang kita mau tuangin gitu loh. Jadinya itu sih yang nggak enaknya, jadi lebih ribet. Nah, sebenarnya dia Estee Lauder ini dia juga jual pumpnya. Jadi ada yang untuk pumpnya, tapi itu dijual terpisah. Kalau aku nggak salah ingat dijualnya sekitar 130 sampai 150 ribu, aku juga lupa. Itu aku waktu itu mau beli di counternya, cuma ternyata barangnya habis. Jadi ya udah aku pakai gini aja. Nah, itu yang pertama. Ini aku pakai shade-nya yang Cool Vanilla. Jadi dia shade-nya juga banyak sih pilihannya. Sampai yang warnanya gelap juga ada. Ini untuk teksturnya itu dia bener-bener matte banget, jadi bener-bener yang nahan minyak banget. Ini makanya namanya double wear stay in place makeup, bener-bener nggak transfer. Tapi di kulitku yang sangat super duper berminyak, ini masih bisa transfer. Cuma nggak sebanyak yang lainnya. Dari semua yang aku udah pernah cobain, ini emang the best sih. Ini udah paling bagus. Kalau pakai ini cuma sering, kalau kita pakai itu gampang kering. Jadi gampang kering, apalagi kalau misalnya kita pakainya di ruangan yang ber-AC. Jadi kalau kita pakai, misalnya aku pakai tangan gitu ya, tap, itu harus cepet di blend. Kalau enggak tuh dia bakalan cepet kering dan akan susah di blend. Itu aja sih. Tapi so far untuk ketahanannya ini bagus banget. Kayak nggak transfer yang maksudnya yang parah gitu ya. Kalau di aku tuh transfernya dikit banget, bener-bener dikit dan nggak ngefek. Maksudnya tetap di muka tuh masih bagus banget. Cuma kalau kayak tap aku pakai tisu, kadang ya di tisunya ada. Tapi di mukanya nggak ada yang sampai longsor atau boncel gitu, nggak ada. Jadi ini udah bagus banget. Nah, move ke second produknya. Ini ada dari Bobbi Brown. Jadi gini produknya. Ini aku juga suka sih. Ini setahu aku Bobbi Brown itu satu company sama Estee Lauder. Nah, ini packagingnya juga aku suka banget karena dia frosted glass juga, kayak yang matte gitu loh. Jadi kayak kaca tapi matte frosted glass gitu. Nah, ini juga Skin Longwear Weightless Foundation. Ada SPF-nya, tapi ini lebih tinggi sih. Ini 15, yang ini tuh 10. Terus, kalau ini aku shade-nya itu Sand. Aku shade-nya yang Sand. Nah, jadi yang aku suka dari ini juga matte di kulit aku. Oh ya, sorry. Yang ini coverage-nya tadi tinggi banget. Ini coverage-nya tinggi dan bisa di-buildable. Nah, terus yang ini juga coverage-nya juga tinggi menurutku, tapi masih sedikit di bawahnya Estee Lauder. Teksturnya juga cepat kering, tapi masih lebih cepat Estee Lauder. Nah, untuk makeupku kali ini, hari ini nih aku pakai yang Bobbi Brown ini. Jadi aku suka banget ini. Aku tuh tipikal orang yang pakai foundation kalau di muka sendiri tuh pakai tangan aja. Jadi aku tuh suka apply pakai tangan aja, dan aku pakainya dikit-dikit. Meskipun aku tahu muka aku tuh kayak banyak imperfectionnya gitu kan, banyak spot-spotnya kayak dark spot, terus under eye. Tapi aku nggak suka pakai yang tebel-tebel. Jadi aku meskipun kelihatan masih ada under eye-nya atau masih ada spot bekas jerawat, aku ya kalau sehari-hari nggak terlalu peduli sih. Jadi kalau masih kelihatan aku masih nggak masalah. Makanya aku pakainya dikit aja. Tapi ini udah kelihatan kan kayak masih cover banget gitu. Meskipun aku pakainya dikit, bener-bener secuil banget. Bahkan lebih kecil dari kacang hijau mungkin. Jadi aku pakai segitu aja buat di under eye, dikit banget. Nah, terus ini teksturnya juga enak, mirip-mirip kayak Estee Lauder juga. Terus ini coverage tinggi, tahan lama juga. Matte-nya juga. Jadi ini juga kenahan minyak juga gitu. Next, ini adalah produk yang terakhir aku sering pakai sih, lumayan. Ini tuh dari Shiseido. Bentuknya kayak gini. Ini juga untuk oily face. Nah, yang aku suka, entah kenapa ya, yang kayaknya aku baru notice kalau untuk kulit yang maksudnya kalau foundation yang untuk oily itu
packagingnya semua kayak frosted glass gini loh, jadi mungkin dia menandakan ini tuh matte. Nah terus packagingnya juga lucu, unik. Kalau tadi kan kayak bulat kotak, kalau ini full kotak, jadi sampai atas juga kotak. Yang aku suka aplikatornya tuh pump, sama kayak ini. Sorry tadi aku nggak buka, dia juga pump gini. Jadi aku suka pump tuh karena apa? Karena higienis dan kita bisa ngatur berapa banyak kita mau pump. Dan kita tuh nggak ngaruhin produk yang di dalamnya, karena kan nggak dibuka-buka. Beda sama Estee Lauder yang kalau kita buka tutup lagi, akhirnya yang di dalam tuh lama-lama cepet kering gitu. Cuma ya so far sih nggak ada masalah sih di aku. Nah kalau ini pumpnya gitu, kalau ini nggak ada tutupnya, tapi ini kita putar. Jadi kalau gini dia kunci, nggak ditekan-tekan dia nggak akan keluar gitu. Jadi kalau misalnya mau dibawa traveling masih aman. Nah begitu diputar baru nanti keluar. Ini bisa dipump gitu ya. Itu dari packagingnya. Jadi aku suka yang aplikatornya pump. Terus ini SPF-nya lebih tinggi, 35 plus, dan ini aku di shade-nya 160 yang shell. Nah ini aku pakai ini, hasilnya itu matte tapi masih ringan di muka gitu loh, dan agak semi matte sih sebenarnya, masih jadi matte, tingkat matte-nya itu masih di bawahnya dua ini, yang Bobbi Brown sama Estee Lauder. Tapi hasilnya ya gitu, lebih enak aja, kerasa kayak nggak pakai foundation gitu. Jadi aku pakai tipis-tipis juga udah cover banget. Ini juga aku suka, dan ini masih bisa di blend. Aku bedainnya jadi kan aku kalau makeup selalu di ruangan ber-AC. Nah kalau aku pakai ini, meskipun aku cocolnya kayak di swipe gitu pakai tangan, aku masih ngeblend gitu, masih ada waktu, masih lama gitu. Kalau yang ini tuh cepet, jadi dia cepet ngeset. Kalau ini tuh masih makan waktu dikit untuk ngeset. Nah itu, jadi ini mungkin nggak selalu untuk oily face ya, jadi untuk yang normal masih bisa pakai ini gitu. Jadi ini semua yang tadi oily face semua itu. Nah buat kalian yang normal bisa nggak sih pakai yang foundationnya oily face? Bisa banget, bahkan dry skin pun bisa, tapi beda cara pengaplikasiannya. Cara aplikasi foundation tuh ada banyak macam, pakai tangan, pakai beauty blender atau spons itu, dan lagi satu pakai kuas. Nah bedanya apa? Kalau misalnya kita pakai tangan, hasilnya tuh yang nempel di wajah lebih sedikit dan lebih ngeblend, karena tangan kita tuh ada panasnya kan. Itu yang pertama, jadi hasilnya lebih tipis. Cuma jeleknya kan tangan kita tuh ada fingerprintnya ya, jadi mungkin nggak semulus kalau pakai beauty blender. Nah kalau pakai beauty blender, aku sarankan sponsnya dibasahin dulu, jadi kayak lebih halus dibasahin, nanti baru diperos, dikeringin pakai handuk. Itu baru di apply. Itu hasilnya lebih apa ya, di atasnya pakai tangan tapi di bawahnya pakai kuas, tingkatannya gitu. Jadi dia tuh ngeblend tapi halus dan masih lebih tipis daripada kuas. Kalau kuas itu hasilnya cover banget, apalagi yang untuk foundation yang bulky gitu, brushnya yang bulky itu hasilnya tebel. Tapi kalau yang pipih itu lebih kayak airbrush gitu sih. Nah yang terakhir bisa pakai airbrush juga sih, tapi beda produknya. Kalau pakai airbrush nggak pakai yang jenis kayak gini. Jadi itu aku kayak ngasih info lebihnya lagi sih, cara pengaplikasian foundation. Jadi kalau misalnya buat kalian yang kulit kering mau pakai ini, caranya gimana? Banyakin moisturizernya. Jadi kalian pakai pelembabnya itu lebih banyak supaya kulit kalian kan kering nih. Nah kalau langsung ditimpa foundation, kadang ada bagian kulit yang kering itu dia akan tambah memperlihatkan ke bagian kulit yang kering itu. Jadi ada yang ngelupas malah tambah kelihatan, bukannya tambah menyamarkan. Jadi sebelum itu kalian pakai foundation dulu, pakai moisturizer dulu. Jadi pakai pelembab yang kalian cocok pakai, atau ya kalau misalnya khusus kalian mau make up, kalian tambahin lebih banyak gitu. Jadi pakai moisturizer dulu, pelembab banyak itu, terus didiemin sampai rata, sampai kering, agak kering, baru kalian pakai primer. Jadi primernya yang khusus untuk dry skin ya, supaya dia tetap moisturize kulitnya. Baru kalian pakai ini, itu baru nggak akan masalah sama kulit kalian gitu. Cuma untuk kulit yang orang tua, kayak misalnya udah mama-mama di atas 50 tahun, mungkin kurang saranin pakai yang ini ya. Kalaupun pakai mungkin agak dipakein Lukas Papau juga, supaya keriputnya nggak terlalu kelihatan gitu. Karena ini kan tipenya yang kering banget ya.
gitu. Jadi itu untuk yang oily face. Jadi bukan berarti kayak oh harus oily face dong yang pakai. Karena kan biasanya kalau foundation yang untuk berminyak itu covernya lebih tinggi. Karena dia kan tebel, teksturnya lebih thick, lebih kental gitu. Jadi untuk yang dry skin tapi kepengen ngecover, misalnya ada banyak fleknya. Biasanya kalau yang kulit kering tuh banyak fleknya karena kulitnya tipis. Jadi gimana mau nutupin pakai ini boleh banget, tapi banyakin moisturizernya gitu. Nah, jadi untuk yang 3 produk ini, yang oily ini, aku mungkin akan rekomen misalnya kalian mau pakai yang sehari-hari cuma untuk hangout atau kayak daily gitu, mungkin ini lebih cocok buat kalian yang ini. Karena dia nggak terlalu kering yang matte banget dan masih kerasa ringan di kulit. Nah, tapi untuk kalian yang mau, ini juga masih bisa sih. Ini tuh kayak tengah-tengah gitu loh. Jadi mau pakai daily bisa, mau pakai ke pesta juga bisa. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai yang buat pesta tuh bisa, misalnya siang hari pakai ini masih oke banget. Nah, kalau ini tuh juga aku lebih saranin ini buat yang mau acara kayak pesta siang atau malam sih lebih bagus juga karena dia bakal tahan minyak juga. Kalau outdoor mungkin aku kurang rekomen yang ini karena kalau outdoor itu kita nggak bisa pakai yang terlalu tebel supaya mukanya nggak cakey, karena kalau cakey itu nanti jatuhnya jadi kayak nggak natural, apalagi di foto juga bisa kelihatan, apalagi kamera zaman sekarang udah canggih-canggih banget, pori-pori pun bisa kelihatan. Jadi gitu sih, mungkin ini aku lebih rekomen untuk yang acara indoor atau kayak acara malam, karena dia, kecuali kalau kalian mau pakai yang biasa mungkin ini bisa dicampur juga, itu bebas banget, kalian bisa campur-campur sesuai kalian. Jadi itu dari aku sih, ini preference dari aku aja, jadi kayak aku lebih saranin gitu menurut pendapatku sendiri gitu. Nah, untuk produk yang dry skin, yang ini foundation untuk dry skin, aku akan bahas di video selanjutnya. Jadi aku akan tutup videonya sampai ini aja. Jangan lupa kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Thank you semuanya yang udah nonton, dan juga jangan lupa untuk ikutin aku di Facebook dan juga Twitter. Nanti aku juga input di video ini. Nah, jadi kalian juga bisa komen nih di bawah, ada yang udah pernah cobain atau enggak sih produk-produk yang aku sebutin tadi, atau mungkin ini salah satu wishlistnya kalian, atau kalian mau tanya lebih lanjut lagi tentang produk-produk ini, silahkan, nanti aku bakalan jawab semuanya. Jadi kalian misalnya mau tahu tentang foundation ini atau mungkin brand lain yang mungkin aku udah pernah coba, aku juga bisa share di kolom komentar itu. Thank you guys for watching, see you on my next video, bye bye.